Halo Leute, kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Jerman Deutsch Lernen mit Herrn Arko. Dan untuk episode hari ini kita akan membahas tentang kata sifat atau bahasa Jerman adalah das Adjektiv. Bagaimana cara menggunakan kata sifat atau adjektif dalam bahasa Jerman? Kita akan lihat tayangan berikut. Oke. Terlebih dahulu, sebelum kita memahami kata sifat dalam arti kegunaannya, terlebih dahulu mari kita ketahui terlebih dahulu definisi kata sifat. Dalam keseharian sering kita menggunakan kata sifat, namun demikian kadang juga tidak tahu apa sih itu kata sifat. Anak sekalian, saya mendapatkan definisi kata sifat ini dari Mr. Wiki ya, Mr. Wikipedia. Kata sifat atau adjektif adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Nah, itu menurut Mr. Wikipedia. Namun demikian saya punya definisi yang lebih ringan, yang lebih simpel anak sekalian. Jadi kata sifat itu adalah merupakan salah satu bagian dari jenis kata yang fungsinya memberikan penerangan atau keterangan atau penjelasan lebih jauh tentang suatu kata benda. Jadi kata bendanya itu dijelaskan oleh kata sifat. Oke, itu definisi yang menurut saya sendiri. Lalu bagaimana cara kita menggunakan kata sifat? Fungsi atau kegunaan dari kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu objek, sama seperti tadi ya, menggunakan sesuatu. Hanya dimaksud objek dimaksud dan sekalian yang dimaksud adalah objek dalam arti benda di sini ya, yang diterangkan itu bukan objek sebagai bagian dari suatu kalimat. Nah, objek ini biasanya beragam, bisa manusia, binatang, tumbuhan, hingga benda-benda yang lainnya. Jadi kalau kata benda dalam bahasa asing, khususnya bahasa Jerman, itu bukan benda yang kita kenal selama ini, benda mati, tapi memungkinkan bisa benda berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Berikutnya, bagaimana cara menggunakan kata sifat dalam bahasa Jerman? Untuk penggunaan kata sifat ada dua cara. Yang pertama, kata sifat put at the end of noun atau diletakkan di belakang kata benda. Pola ini kita sebut pola predikatif. Kenapa dikatakan pola predikatif? Karena merupakan bagian dari predikat. Yang kedua, kita letakkan for dem nomen atau before a noun di depan kata benda. Pola ini disebut pola atributif. Oke, nah sekarang kita akan coba jelaskan satu persatu. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan kata sifat dengan menggunakan pola hinter dem nomen. Bagaimana kalau diletakkan di depan kata, di belakang kata benda. Nah, penggunaan kata sifat dengan pola ini, kata sifat diletakkan di akhir kalimat. Namun demikian, ada kalimat khusus yang menggunakan pola kalimat ini ya. Jadi pada kasus ini, kata sifat tidak mengalami perubahan karena kata sifat merupakan bagian dari predikat. Oke, jadi dalam hal ini, kata sifat tidak berubah. Kalau umpamanya kata sifatnya good, dia tetap good. Tidak mendapatkan akhiran ataupun mendapatkan awalan. Oke, dan untuk pola ini, rumus yang bisa digunakan adalah sebagai berikut, yaitu adalah nominatif, diikuti oleh sign dan adjektif. Sign dimaksud adalah di sini adalah bagian dari kata kerja yang konjugasinya secara khusus anak sekalian dan kalian sudah mengetahui dengan baik. Nah, contoh penggunaan kalimatnya adalah Der Schüler ist fleißig. Schüler adalah sebagai subjek atau nominatif, is merupakan konjugasi dari kata kerja sign, dan fleißig-nya adalah kata sifat yang digunakan dalam kalimat ini berfungsi untuk menerangkan der Schüler. Oke. Yang kedua, pola kata sifat for dem nomen. Kata sifat diletakkan di depan kata benda. Seperti apa? Oke, penggunaan kata sifat dengan pola ini, kata sifat diletakkan di depan kata benda dan mengalami penambahan huruf sebagai akibat penggunaan artikel dan jenis kelamin dari kata benda. Anak sekalian, kita tahu bahwa kata benda dalam bahasa Jerman itu sangat spesifik sekali. Pertama, kita sudah ketahui
memiliki jenis kelamin. Jadi bila bendanya tunggal, maka dikelompokkan berdasar jenis kelamin maskulin, feminin, dan netral. Kemudian juga sebagai penanda dari jenis kelamin itu kita menggunakan ada artikel. Artikelnya ada artikel pasti, ada yang belum pasti. Nah, sehubungan dengan penggunaan artikel dan gender dari benda tersebut, maka konsekuensinya nanti kata sifat mengalami perubahan. Apakah perubahannya total? Tidak. Perubahannya hanya berubah dengan cara mendapatkan beberapa huruf saja di belakangnya. Baik, anak-anak sekalian, pola atau rumus penggunaan kata sifat model ini adalah artikel, jadi artikel itu penandanya, kemudian adjektif ditambah dengan nomen. Hanya tadi sudah saya katakan berpolakan ini memungkinkan kata sifatnya ada penambahan huruf. Contoh, der fleißige Schüler kommt. Mohon maaf, harusnya di sini der fleißige Schüler kommt. Ya harus ada penambahan e. Kenapa? Tambahkan e karena di sini Schüler-nya adalah jenis kelamin laki-laki dan artikel yang digunakannya adalah kata sandang yang pasti. Jadi yang benar di sini harusnya adalah der fleißige Schüler. Jadi harus tambahkan huruf e terlebih dahulu ya. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya lagi, saya sudah menyiapkan tabel di sini. Bagaimana kalau kata benda tersebut menggunakan artikel yang sudah pasti? Kita tahu ya, artikel sudah pasti itu apa. Nah, di sini ada kasusnya. Hanya untuk kesempatan kali ini, kalian cukup memahaminya untuk kasus nominatif sebagai subjek atau akusatif saja. Di sini digambarkan kalau bendanya maskulin menggunakan otomatis artikelnya adalah der. Maka kata sifat harus mendapatkan akhiran e. Begitu pula kalau feminin, netral dan plural. Artikel yang digunakan untuk feminin adalah di, netral adalah das, dan untuk plural semuanya menggunakan di. Perhatikan baik-baik untuk feminin, maka kata sifat mendapat akhiran e, begitu pula untuk netral tambahkan e. Namun kalau bendanya plural, akhirannya harus menambahkan akhiran en. Jadi kalian di sini perhatikan saja, ini merupakan rumus. Jadi kalau bendanya itu adalah subjek, kemudian jenis kelaminnya maskulin, gunakanlah akhiran e atau tambahkan akhiran e. Namun kalau sebagai akusatif, perhatikan perubahan ada di mana. Perubahannya itu adalah kalau bendanya maskulin sebagai subjek, maka penambahannya adalah en. Sementara untuk feminin, netral, dan plural sama seperti di posisi nominatif. Oke, ini tabel yang pertama. Tabel yang kedua adalah bagaimana kalau bendanya menggunakan artikel belum pasti atau unbestimmte artikel. Kalian tinggal melihat tabel saja di sini. Jika benda maskulin itu posisinya sebagai subjek dan artikel yang digunakan adalah ein, maka akhiran untuk kata sifat yang harus dimasukkan adalah er. Contohnya adalah ein guter Mann. Gimana kalau feminin? Oke, feminin eine gute Frau contohnya. Untuk netral ein gutes Kind contohnya. Begitu pula untuk akusatif, kita tahu bahwa kalau maskulin itu mengalami perubahan, ein menjadi einen, maka di sini akhiran kata sifat pun berubah menjadi akhiran en. Sementara untuk feminin dan netral tetap sama seperti subjek. Berikut, anak sekalian, untuk yang plural atau yang tidak menggunakan artikel. Sekali lagi kalian tinggal melihat saja di sini untuk kasus akusatif dan nominatif, datif gedatifnya dilewat saja dulu. Jadi plural mit nur artikel. Jadi ada beberapa benda plural tapi tidak pakai artikel, tidak ada di-nya. Maka akhiran untuk kata sifatnya tambahkan saja akhiran e. Begitu pula kalau posisinya sebagai akusatif. Nah, bagaimana kalau kita menegatifkan kalimat tersebut? Biasanya menggunakan kata keine. Maka keine kasusnya adalah sama seperti bentuk untuk menggunakan bestimmter artikel, yaitu menggunakan akhiran en atau menambahkan akhiran en. Ya, itu. Jadi kalau menyangkal misalnya keine schlechten Leute, bukan orang-orang yang disalahkan. Jadi akhirannya adalah en. Simpulannya anakku sekalian, jadi untuk pola benda yang plural dan tidak ada artikel, maka akhirannya adalah seperti yang ada di bagian berikut ini. Oke. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan kalau kalian sudah memahaminya, disilahkan buat untuk latihan 1,
buat kalimat berdasar kata-kata yang diberikan. Tentunya untuk latihan ini dibuat dengan menggunakan pola yang ke-1, yaitu pola kata benda yang diterangkan oleh kata sifat dan kata sifatnya berada di akhir kalimat. Oke. Yang kedua, latihan yang kedua itu adalah tentunya latihan untuk penggunaan kata sifat yang diletakkan di depan kata benda. Oke, disilahkan untuk latihan kali ini kalian hanya tinggal menambahkan akhiran yang sesuai seperti yang ada di dalam tabel. Untuk mengerjakan latihan ini, kalian sambil melihat tabel yang telah diperlihatkan sebelumnya. Baik, anak sekalian, demikian pembahasan tentang kata sifat untuk hari ini. Dan jika ada pertanyaan, disilahkan disampaikan pada saat kita melaksanakan PBM di dalam kelas. Karena ini sifatnya daring, anakku sekalian, jadi ini adalah bagian dari persiapan kalian menghadapi pembelajaran nanti di kelas. Oke, terima kasih anakku sekalian. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.